Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evelyn Haligarusa ingin presentasi tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Kebenaran berbahasa akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Berbagai fenomena yang berdampak buruk pada kebenaran berbahasa yang disesuaikan dengan kaidahnya. Dalam hal ini, berbahasa Indonesia yang baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku adalah disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti inferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Berbahasa yang baik menempatkan pada kondisi tidak resmi atau pada pembicaraan santai, tidak mengikat kaidah bahasa di dalamnya. Dalam suatu kelompok sosial, masyarakat menciptakan suatu bahasa pergaulan untuk mengkomunikasikan segala yang hendak dikomunikasikan antara anggota kelompok tersebut. Yang menjadi begitu dekat bahkan melekat dalam diri anggota kelompok tersebut. Tanpa bahasa pergaulan, masyarakat tersebut tidak mungkin terbentuk menjadi suatu masyarakat. Ia menjadi syarat penting yang dengannya masyarakat secara bersama-sama bersepakat untuk membangun dan membentuk suatu masyarakat. Karena relasi yang begitu dekat antara bahasa pergaulan dengan masyarakat, maka bahasa juga menggambarkan dengan jelas nilai-nilai atau apa yang ada dalam masyarakat tersebut. Seperti perkembangan masyarakat itu sendiri, ia membahasakan dengan jelas karakter dan sikap masyarakat tersebut secara komunal atau kelompok. Dengan demikian, untuk mengetahui suatu kelompok, orang tersebut perlu mengenal dan mempelajari bahasanya. Tidak terlebihan jika seseorang yang pandai berbahasa suatu bahasa, ia akan merasa diterima dan dihargai oleh kelompok pengguna bahasa tersebut. Bahasa seperti apakah bahasa gaul itu? Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan suatu perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan suatu terjemahan, singkatan maupun plesetan. Namun terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dimengerti semuanya. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan kalimat tunggal. Bentuk-bentuk alif juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga sering kali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan strukturan pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat dan sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Dalam perkembangan bahasa gaul merambah hampir seluruh penjuru tanah air pada umumnya dan dapat dijumpai di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dalam kehidupan nyata maupun maya, bahasa gaul sering menjadi bahasa yang sering digunakan ketimbang bahasa Indonesia yang notabene adalah bahasa nasional bangsa ini. Kebanyakan yang menggunakan bahasa gaul adalah kalangan
remaja sehingga kalangan dewasa. Struktur bahasa gaul. Dalam ragam bahasa gaul, remaja memiliki ciri khusus singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang atau akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek seperti memang menjadi emang. Kalimat-kalimat yang digunakan kebanyakan berstruktur kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga sering kali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat yang sering membuat pendengar yang bukan penurut asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul di Indonesia? Bahasa gaul sebagaimana yang kita ketahui amatlah kuat pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam hal bertutur kata. Bahasa gaul dapat timbul di mana saja. Bahasa yang digunakan oleh anak muda pada umumnya ini muncul dari kreativitas mengolah kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi kata yang tidak baku dan cenderung tidak lazim. Bahasa gaul kita dapati di mana saja, karena bahasa gaul dapat timbul di iklan televisi, lirik lagu remaja, novel remaja, dan banyak lagi. Inilah kenyataan bahwa tumbuhnya bahasa gaul di tengah keberadaan bahasa Indonesia tidak dapat dihindari karena pengaruh perkembangan teknologi yang terus berkembang dan karena bahasa gaul dipakai anak muda kebanyakan. Maka cepat atau lambat bahasa Indonesia akan tergeser kebenarannya dengan bahasa gaul ini. Apa dampak penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan bersosial? Jelas sekali dalam hal ini bahwa penggunaan bahasa yang tidak baik akan membawa dampak buruk terhadap keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai pemersatu dari keberagaman budaya bangsa ini. Untuk membedakan gaya bahasa yang baik dan gaya bahasa yang buruk, Goris Keraf dalam bukunya Diksi dan Gaya Bahasa memaparkan 3 unsur dalam gaya bahasa yang baik. Ketiga unsur tersebut adalah kejujuran, sopan santun, dan menarik. Yang pertama, kejujuran. Gaya bahasa mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang baik dan benar dalam berbahasa. Yang kedua, sopan santun. Gaya bahasa memberikan penghargaan atau menghormati orang lain yang diajak bicara, khususnya pendengar atau pembaca. Rasa hormat ini diwujudkan melalui gaya bahasa yang menggunakan ungkapan-ungkapan jelas dan singkat. 3. Menarik. Penggunaan gaya bahasa yang variatif akan menghindari monotoni dalam nada, struktur, dan diksi. Selain itu, gaya bahasa yang menarik juga memiliki kosakata yang luas serta mengandung tenaga untuk menciptakan rasa gembira dan nikmat. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada jelasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat terutama di kalangan remaja, apalagi dengan maraknya dunia kalangan hiburan yang menggunakan bahasa gaul baik di media massa maupun di elektronik, di mana hal ini membuat remaja semakin sering menirukan di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah menjadi wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Inilah yang menjadi awal lunturnya bahasa Indonesia yang baik dan berganti dengan bahasa gaul. Kesimpulan, bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang cukup dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan secara berlebihan.
Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena penggunaan yang bersifat santai dan fleksibel. Namun alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga keberadaan bahasa Indonesia di masyarakat Indonesia yang peduli bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, jadi sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara langsung orang yang berada di sekitar kita akan tertular. Saran. Yang pertama, perlunya pembelajaran serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan bahasa gaul kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan terkhusus kepada kalangan remaja dalam hal menggunakan bahasa yang baik dan benar. Memperbanyak intensitas sosialisasi kepada siswa-siswi di tingkat sekolah tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, didiklah anak sejak dini untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.